Borussia Dortmund melaju ke final Liga Champions setelah meraih kemenangan tipis 1-0 di leg kedua melawan Paris Saint-Germain. Luis Enrique dengan pasrah mengatakan bahwa sepak bola terkadang sangat tidak adil setelah menyaksikan timnya tersingkir dari Liga Champions oleh Borussia Dortmund. PSG kini telah menelan kekalahan dalam 6 leg dari 3 semifinal Liga Champions yang berlangsung dalam 2 leg. Setelah 2 kali kalah dari AC Milan pada 1995 dan Manchester City pada tahun 2021. Dortmund menunjukkan pertahanan yang heroik untuk mencapai final Liga Champions ketiga mereka dan akan kembali ke Wembley 11 tahun setelah mereka menghadapi Bayern Munchen. Ada beberapa data dan fakta menarik yang wajib kamu ketahui terkait kemenangan Borussia Dortmund ini. Dan bukan hanya penantian panjang BVB saja untuk bisa melaju ke babak final. Simak semua penjelasannya sebagai berikut. Dortmund andalkan pemain buangan. Beberapa pemain buangan turut andil dalam sukses Borussia Dortmund untuk lolos ke babak final Liga Champions 2023-2024. Setelah menang 1-0 di Jerman pekan lalu, tim asuhan Edin Terzic kembali menang 1-0 di Parc des Princes pada Rabu 8 Mei 2024. Hasil itu mengantar Dortmund akan berlaga di Wembley. Tinggal menunggu pemenang laga antara Real Madrid versus Bayern Munchen. Sukses Dortmund melenggang ke final sendiri tak lepas dari para pemain buangan. Beberapa bintangnya yang tersisih di tim lain justru bersinar bersama wakil Bundesliga itu. Mereka adalah Ian Maatsen, Jadon Sancho, dan Marcel Sabitzer. Pemain yang tersisih di klub lain itu justru menjadi bintang penting Dortmund kini. Ian Maatsen merupakan bek pinjaman dari Chelsea. Pemain asal Belanda itu tersisih dari skuad gemuk The Blues dan memilih Borussia Dortmund sebagai pelabuhannya. Bersama Dortmund, Ian Maatsen telah tampil sebanyak 20 kali dan mencatatkan 1 gol. Terakhir penampilannya melawan PSG membantu timnya menang 1-0. Kemudian ada Jadon Sancho yang juga tersisih dari Manchester United. Winger Inggris itu disisihkan oleh manajer setan merah Erik ten Hag karena berselisih pada Oktober akhir tahun lalu. Sancho kemudian dipinjamkan lagi ke Borussia Dortmund. Pemain 24 tahun itu sudah bermain 18 kali dan terakhir kali saat melawan PSG di leg pertama. Lalu ada Marcel Sabitzer yang juga terbuang dari Bayern Munchen. Pemain Austria itu dibeli di Rotten pada tahun 2022, namun ia kesulitan merebut tempat di skuad utama. Pada Februari 2023, Sabitzer sempat dipinjamkan ke Manchester United. Setan merah enggan mempermanenkannya dan malah memulangkannya ke Jerman. Sabitzer kemudian ditampung oleh Dortmund yang membelinya secara permanen dari Bayern Munchen. Gelandang 30 tahun itu menjadi andalan dengan bermain 36 kali dan mencatatkan 6 gol. Selain itu ada nama-nama seperti Niklas Füllkrug dan Felix Nmecha yang juga baru direkrut tahun lalu. Füllkrug bahkan memberi kemenangan atas PSG di leg pertama. Keduanya juga tersisih dari tim sebelumnya, namun kini menjadi andalan Dortmund musim ini. Benteng kokoh antar Dortmund ke puncak. Meski Dortmund mungkin sedikit beruntung di 2 leg melawan PSG, pujian setinggi langit patut diberikan kepada seluruh pemain dan pelatih Edin Terzic atas kerja keras mereka yang luar biasa pada pertahanan mereka. Sejak menit pertama di Paris, rencana permainan mereka berjalan dengan mulus. Mereka membiarkan PSG mendominasi penguasaan bola, namun jarang terlihat panik dan tetap mengancam melalui serangan balik, melalui Jadon Sancho dan Karim Adeyemi. Niklas Füllkrug, pencetak gol di leg pertama, menjadi benteng pertahanan terdepan dan tampil gemilang sepanjang pertandingan. Namun 2 menara kembar di belakanglah yang menjadi tembok kuning Dortmund yang sesungguhnya dan pondasi bagi kesuksesan mereka. Mats Hummels seperti memutar waktu dan mengulang performa terbaiknya sejak menjadi bintang di Piala Dunia 2014 bersama Jerman. Ia tak hanya mati-matian bertahan, tetapi juga mencetak gol krusial di awal babak kedua saat ia dibiarkan bebas tanpa pengawalan di situasi tendangan sudut. Di samping Mats Hummels, Nico Schlotterbeck mungkin telah matang sebagai seorang bek. Ia berhasil meredam pergerakan Kylian Mbappe dan juga Gonzalo Ramos. Secara keseluruhan, pertahanan Dortmund mengingatkan kita pada masa lalu. Bahkan permainan mereka mungkin disukai oleh pelatih seperti Jose Mourinho, sang jagoan strategi parkir bus. Hobi peluang PSG kembali terjadi di panggung terbesar.
Di sisi lain, PSG kembali mengalami malam sial saat mereka tersingkir lagi dari kompetisi Eropa. Bukannya mereka tidak berusaha, bahkan sang juara Ligue 1 yang baru dinobatkan itu menghujani gawang Dortmund dengan total 31 tembakan. Hebatnya, 4 tembakan pemain PSG membentur mistar gawang, mengikuti 2 tembakan serupa di leg pertama. Terlepas dari statistik, dugaan ketidakberuntungan, dan pertahanan brilian dari Dortmund, PSG sendiri harus disalahkan. Tertinggal dari leg pertama, mereka memulai pertandingan dengan lambat seperti yang mereka lakukan di Jerman pekan lalu. Mengetahui sejarah mereka sendiri di kompetisi Eropa, seharusnya mereka tampil agresif sejak awal yang menjadi langkah yang harus diambil oleh Luis Enrique. Mungkin itu sudah menjadi rencana, namun kegagalan sejak 2011 dan ekspektasi yang menyertainya mungkin terlalu membebani semua pemain PSG. Kekalahan ini berarti tidak akan ada akhir indah bagi era Kylian Mbappe di Paris. Ini membuat pemilik klub asal Qatar semakin dipenuhi pertanyaan setelah menghabiskan miliaran euro dan hanya mencapai 1 final dalam 13 tahun. Itu pun terjadi saat pandemi. Stadion Wembley menanti. Kemenangan Dortmund membuat mereka kembali ke Stadion Wembley untuk babak final pada 2 Juni nanti. 11 tahun setelah terakhir kali mereka bermain di stadion yang sama. Saat itu, Die Schwarz-Gelben atau si hitam kuning adalah salah satu tim terbaik di Eropa. Setelah memenangkan 2 gelar Bundesliga di bawah arahan Jurgen Klopp dan dipenuhi bintang muda terbaik Eropa. Situasi sedikit berbeda sekarang. Dortmund berada di peringkat kelima liga, tetapi mereka masih memiliki Mats Hummels dan juga Marco Reus, 2 pemain tersisa dari masa kejayaan mereka. Untuk menambah perasaan deja vu, Dortmund bisa saja bertemu rival abadi Bayern Munchen sekali lagi, seperti yang terjadi pada tahun 2013. Bahkan, jikapun Real Madrid yang lolos ke babak final, itu akan menjadi pengulangan semifinal dari tahun yang sama. Reus telah mengkonfirmasi akan meninggalkan klub setelah final, sementara masa depan Hummels masih belum jelas. Mungkinkah keduanya mengakhiri karir dengan cara yang luar biasa dan menulis bab terakhir dalam kisah Liga Champions yang mungkin menjadi yang paling hebat selama bertahun-tahun? Bagaimana menurutmu? Apakah Dortmund akan bisa menjuarai Liga Champions musim ini mengandalkan para pemain buangannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.